Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fahriza Alfayar dengan NIM 2103506, berasal dari kelas 2B Program Studi Teknik Komputer Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kali ini, saya akan melaksanakan salah satu tugas mata kuliah rangkaian elektronika, yaitu membuat sebuah rangkaian elektronika sederhana. Kali ini, saya akan membuat rangkaian elektronika automatic door atau biasa kita sebut pintu otomatis. Kenapa saya memilih topik automatic door? Karena seperti yang kita tahu, automatic door sendiri sudah banyak sekali digunakan, serta sering kita temui seperti di mall, supermarket, ataupun rumah sakit. Jadi, kita sebagai mahasiswa teknik komputer perlu tahu sebuah mekanisme program rangkaian elektronika dari suatu benda, apalagi yang sering kita temui. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen apa saja yang saya akan gunakan beserta fungsinya untuk membuat rangkaian elektronika automatic door. Yang pertama, ada sensor peer, yaitu peer sendiri kepanjangan dari passive infrared. Sensor ini bekerja dengan cara menangkap energi panas yang dihasilkan dari pancaran sinar infrared pasif, yang tentunya dimiliki setiap benda dengan suhu yang berbeda-beda. Contohnya seperti tubuh manusia. Sensor peer hanya akan mengeluarkan logika 0 dan 1. Logika 0 akan dikeluarkan ketika sensor tidak mendeteksi adanya pancaran infrared, dan logika 1 akan dikeluarkan pada saat sensor mendeteksi infrared. Nah, untuk dapat menjalankan sensor peer maksudnya, maka kita harus menginputkan library sensor peer pada library Proteus. Bagi belum yang mempunyai filenya, nanti tenang saja, akan saya bagi lewat Google Drive. Jadi kalian ke local disk, ke program files kali 86, cari Lab Center Electronic, Proteus 8 Professional, data, library. Kalian bisa copy paste langsung saja di sini. Karena saya sudah mempunyai library, jadi kalian nanti tinggal replace the file in the destination. Continue. Sudah. Habis itu kalian bisa balik lagi ke Proteus, lalu inputkan data hex yang tadi ada di file drive. Kalau saya sudah punya, langsung saja tekan dan klik OK. Baik, komponen selanjutnya ada logic state. Jadi logic state ini berfungsi untuk menentukan perintah input 1 atau 0 pada perangkat. Yang kita tunjukkan kali ini adalah di perangkat sensor peer itu sendiri. Nah, selanjutnya ada perangkat microcontroller Arduino. Nah, Arduino itu sendiri merupakan sebuah microcontroller yang berfungsi memproses input yang diberikan melalui bahasa pemrograman open source yang akan diproses di software yang bernama Arduino.IDE menggunakan bahasa C++, sehingga akan menghasilkan output. Nah, output tersebut memungkinkan memberikan perintah terhadap perangkat lain. Arduino itu sendiri memiliki yang namanya pin.
yang dimaksud pin tuh ini titik-titik kosong di sini yang akan nantinya bisa disambungkan dengan perangkat lain. Yang pertama ada analog pin analog in maksudnya. Nah, pin analog ini sendiri berfungsi sebagai membaca sinyal dari sensor analog seperti sensor PIR yang mendeteksi suhu dan mengkonversinya ke dalam nilai digital yang dapat kita baca. Selanjutnya ada pin digital. Nah, pin digital ini, yang dimaksud pin digital ini adalah dari pin angka 0 sampai pin angka 13. Nah, pin digital ini berfungsi sebagai digital input. Contohnya seperti memberitahukan apabila tombol dipencet, dan digital output contohnya seperti menyalakan sebuah LED. Nah, pada pin digital ini ada yang namanya pin PWM atau pin pulse width modulation. Kalian bisa lihat pin yang bersimbol tilde ini. Nah, pin tersebut adalah yang disebut pin PWM atau PWM. Pin PWM memiliki fungsi sama seperti pin digital, tetapi perbedaannya pin ini dapat mengeluarkan keluaran tegangan analog. Selanjutnya ada pin RF atau singkatan dari analog reference ya. Pin ini digunakan untuk mengatur tegangan referensi eksternal sebagai batas untuk pin analog input. Baik, selanjutnya yang komponen yang keempat dan kelima ada LED. Di sini kita menggunakan LED green dan LED red. Nah, sebenarnya apa sih kepanjangan LED itu? Kita sering dengar tapi tidak tahu kepanjangannya itu apa. Jadi kepanjangan LED itu adalah light emitting diode. Ya, betul. LED ini salah satu bagian dari diode. Jadi LED ini merupakan komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya ketika diberikan tegangan dengan bias maju. Nah, LED ini di sini kita gunakan sebagai indikator bahwa ada atau tidaknya pergerakan dari yang kita lihat dari sensor PIR. Baik, selanjutnya ada resistor. Kita di sini menggunakan resistor 3 watt 100R. Kenapa sih kita di sini harus menggunakan resistor ya? Jadi resistor sendiri sesuai dengan namanya resist, yang artinya tahanan, memiliki fungsi sebagai penahan atau penghambat tegangan dan arus. Contohnya untuk kita menghidupkan LED, jika kita menghubungkan secara langsung dengan power supply, maka LED akan rusak karena nilai arus yang terlalu besar. Nah, untuk mengurangi arus tersebut, kita harus menggunakan resistor sebagai penahan arus, sehingga LED bisa menyala tanpa arus takut rusak karena kelebihan arus. Selanjutnya ada
komponen motor DC. Nah, motor DC ini kita menggunakan motor DC yang dua arah. Jadi apa sih sebenarnya pengertian dari motor DC itu sendiri? Nah, motor DC adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Motor DC ini berfungsi sebagai komponen penggerak utama pada rangkaian elektronika automatic door. Nah, motor DC ini adalah salah satu pengaplikasian hukum Lorentz atau biasa kita sebut kaidah tangan kanan. Bisa kita jelaskan apabila arah arus masuk, maka medan magnet akan bergerak ke kanan. Apabila suatu arus masuk ke dalam, maka medan magnet akan bergerak ke kiri. Baik, selanjutnya ada sensor, ada drive motor L298. Nah, jadi driver motor L298 ini berfungsi untuk mengontrol kecepatan serta arah perputaran motor DC. Nah, kita bisa lihat pada drive motor L298 ini terdapat beberapa kelompok pin. Yang pertama ada pin out. Nah, pin out ini merupakan pin yang digunakan untuk menghubungkan ke kutub motor. Jadi ini adalah perantara untuk menghubungkan ke motor DC. Nah, untuk pin in sendiri adalah berfungsi untuk dihubungkan penghubung antara drive motor dengan Arduino. Jadi fungsinya untuk mengatur arah putaran motor DC sesuai yang sudah diprogram pada coding Arduino IDE. Nah, selanjutnya ada pin enable. Nah, fungsinya apa sih pin enable itu sendiri? Nah, pin enable itu sendiri digunakan sebagai sumber tegangan tambahan motor DC agar kecepatan motornya meningkat. Nah, selanjutnya ada PCC dan PS. Di sini pin di sini adalah berguna sebagai power supply. PCC ini menggunakan tegangan baterai 5 volt plus 5 volt plus 5 volt DC, dan untuk yang PS ini adalah plus 12 volt DC. Dan terakhir adalah pin ground, dan ini berguna untuk menghubungkan ke ground Arduino. Baik, selanjutnya ada terminal power dan ground. Nah, sebenarnya pada rangkaian elektronika di sini fungsi power atau PCC dan ground ini adalah sebagai untuk power supply. Tapi lebih rincinya, PCC merupakan sebuah kaki pin yang disambung dengan tegangan plus 5 volt DC, seperti tadi ada di drive motor L298. Dan untuk ground sendiri merupakan sebuah kaki pin yang disambung dengan tegangan negatif atau biasanya netral 0 volt. Ground ini biasa dianggap sebagai titik kembalinya arus listrik arus searah, atau titik kembalinya sinyal bolak-balik, atau biasa kita sebut titik referensi. Begitu. Dan komponen yang terakhir yang paling terpenting adalah kabel atau wire. Nah, tanpa adanya kabel, tanpa adanya wire, rangkaian elektronika tidak dapat terhubung satu dengan yang lainnya. Untuk selanjutnya, mari kita ke proses rangkaian elektronika automatic door ini sendiri. Baik, untuk yang pertama, mari kita add wire ke power yang berada di pin. Lalu untuk pin output itu sendiri, pin output pada sensor pin,
kita hubungkan dengan pin analog in yang berangka 0 pada Arduino. Selanjutnya kita bisa add wire di untuk menghubungkan antara LED dan resistor. Selanjutnya sama untuk pin Arduino yang ke-8, pin digital maksudnya, pin yang bernomor 8, bisa kita langsung saja pasangkan pada LED dan resistor yang sudah terpakai. Lalu add ground di bawah setelah resistor. Setelah itu kita bisa add wire di angka 3 pin digital pada Arduino ke pin input nomor 5 yang bernomor 5, dan ini kita inputkan ke L298 yang berangka 2. Dan selanjutnya kita bisa add power pada rangkaian enable dan sense. Dan kita bisa sesuaikan di sini, karena ini untuk ground kita pasang ground, dan di sini untuk power. Jangan lupa kita harus edit propertiesnya menjadi plus untuk PCC plus 5 volt, dan untuk PS adalah 12 plus 12 volt. Nah, selanjutnya kita sambungkan pin out dari L298 ke motor DC. Selanjutnya kita buat keterangan ya untuk pergerakan dari motor DC itu sendiri. Nah, jadi apabila motor DC bergerak ke arah kiri akan membuka pintu secara otomatis, dan sebaliknya apabila motor DC bergerak ke sebelah kanan akan menutup pintu secara otomatis. Nah, step terakhir adalah kita harus memasukkan format coding .ino.hex pada Arduino ini melalui software Arduino.IDE. Nah, jadi di sini saya sudah membuat pemrograman algoritma untuk
pintu otomatiknya itu sendiri. Jadi untuk penjelasannya kita declare dulu semua komponen yang akan digunakan di bawah. Jadi untuk penjelasannya, apabila input 0 input 1 0 bergerak ke 1, yang artinya pergerakan terdeteksi, maka LED red dan green akan otomatis menyala dan akan membukakan pintu. Lalu akan terjadi proses delay. Sebelumnya, maka akan apabila pergerakan tidak terdeteksi, maka LED green akan mati. Lalu akan ada proses delay di sini untuk memastikan lagi apakah ada pergerakan atau tidak di sekitar. Dan apabila delay ini sudah berhenti, maka LED red akan mati dan pintu pun tertutup. Kira-kira algoritmanya seperti itu. Nah, untuk mendapatkan file berformat .ino, alamat berformat .ino.hex, kita bisa klik file, reference. Nah, kita harus centang compilation ini terlebih dahulu. Lalu kita langsung saja compile. Setelah proses compiling itu selesai, kita cari di bawah sini ada alamat berformat .ino.hex. Nah, ini dia teman-teman. Kalian bisa lihat ini. Kalian copy paste saja. Maaf sebelumnya. Kalian bisa copy paste saja. Blok dulu. Lalu ctrl plus C. Lalu kalian pindah lagi ke Proteus, klik Arduino, klik pada Arduino, program file, kalian copy paste aja di sini. Nah, filenya sudah .ino.hex, kalian klik OK. Nah, dan proses perangkaian pun sudah selesai, kurang lebih seperti ini. Mari kita run saja. Apakah program ini berhasil atau tidak? Berhasil ya teman-teman. Di sini kita memiliki input 0 yang artinya tidak ada pergerakan. Nah, sensor peer ini tidak mendeteksi sinar infrared gitu. Maka si pintu ini bergerak ke arah kanan yang artinya pintunya akan menutup. Coba kita ubah inputnya 1. Apakah pintu ini akan geser ke kiri yang artinya terbuka atau tidak? Nah, ini adalah kondisi apabila ada sinar infrared yang terdeteksi. Maka LED dua-duanya akan menyala, maupun yang hijau maupun yang merah. Ini artinya indikasi ada sebuah pergerakan atau yang terdeteksi oleh sensor peer. Maka Arduino akan memerintahkan Arduino melalui melalui drive motor L298 akan memerintahkan untuk membuka pintu. Lalu apabila kita sudah tidak terdeteksi infrarednya, sinar infrarednya, dalam maksudnya itu tidak ada pergerakan manusia, kita bisa akan berinput 0, akan mengalami input 0, dan maka LED green akan mati
terlebih dahulu karena ini untuk menandakan bahwa sudah tidak ada pergerakan dari sinar infrared itu sendiri. Nah, untuk si LED merah ini akan delay dan memastikan sampai benar-benar tidak ada respon kembali dari dari pergerakan atau sinar infrared itu sendiri. Nah, ketika LED merahnya ini mati, maka si motor DC akan bergerak ke kanan yang artinya menutup pintu. Baik, segitu saja penjelasan terkait rangkaian elektronika pintu otomatis. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.